Sobat Milleniver, pernah denger nggak sih kalau kita dilarang makan buah bintaro? Atau pernah denger juga kalau nggak semua jamur bisa kita makan? Apa sih alasannya? Mari kita bahas. Dalam siklus hidup tanaman, tanaman akan mengalami proses pertumbuhan dan perkembangan. Sayangnya, proses tersebut tidak selalu berjalan mulus, akibat serangan hama dan penyakit. Untuk melawan musuh-musuhnya di saat masa pertumbuhan, secara alami tanaman menghasilkan metabolit sekunder yang bersifat racun, sebagai pertahanan dari serangan hama dan penyakit, seperti senyawa quinon, flavonoid, tanin, rotenon, rotenoid, dan lain-lain. Tanpa kita sadari, buah dan sayuran yang kita konsumsi pun terkandung beberapa senyawa bioaktif yang kandungannya berbeda-beda untuk setiap tanamannya. Ada yang aman bagi manusia, namun beracun bagi hama dan cendawan. Dan ada pula yang beracun bagi manusia dan hama. Senyawa tersebut antara lain fitohemaglutinin, glikosida sianogenik, glikoalkaloid, kumarin, kukurbitasin, asam oksalat, dan lain-lain. Berikut ini adalah tanaman-tanaman di Indonesia yang memiliki kandungan racun mematikan bagi manusia dan perlu Sobat Milleniver waspadai. Bunga ini juga sering dikenal dengan nama Brugmansia. Bunga trompet mengandung skopolamin dan atropin. Skopolamin bisa menyebabkan demam, muntah, gelisah, kebingungan, halusinasi, kejang, dan melemahkan pernafasan. Sementara atropin membuat penglihatan jadi kabur, detak jantung menjadi cepat, kehilangan keseimbangan, mual, pusing, dan sensitif terhadap cahaya. Beberapa orang mengalami masalah kesehatan ketika getah bersentuhan dengan kulit, dan reaksi yang lebih parah jika getah mengenai mata. Jika Sobat Milleniver ingin memangkas Brugmansia ini, jangan lupa kenakan sarung tangan, lengan panjang, dan kacamata ya. Tanaman yang memiliki nama latin Actaea pachypoda ini memiliki buah yang mengandung racun kardiogenik. Apabila buah ini termakan, maka racun tersebut akan memberikan efek penenang langsung pada jaringan otot. Dengan kata lain, jika buah ini tertelan, maka tidak menutup kemungkinan akan mengalami serangan jantung, bahkan kematian loh. Jadi hati-hati dengan tanaman yang satu ini. Tanaman ini sering ditemui di kebun atau di sekolah. Memiliki buah bulat mirip dengan kenitu atau buah mangga. Pohon ini mengandung racun bernama serberin, yaitu senyawa glikosida yang jika tertelan akan mengakibatkan sumbatan saluran ion kalsium pada otot jantung. Keracunan buah bintaro dapat mengakibatkan detak jantung tidak stabil, kemudian melemah dan dapat mengakibatkan kematian. Getah pohon bintaro sejak dulu telah digunakan sebagai racun yang dioleskan pada anak panah untuk berburu. Karena kuatnya kandungan racun, buah bintaro ini dilaporkan sering disalahgunakan untuk membunuh maupun bunuh diri. Racun pada tanaman ini terdapat pada setiap bagiannya, baik bagian kering maupun bagian yang berwarna. Tetapi racun pada getah merupakan racun yang paling berbahaya. Beberapa racun yang terkandung di setiap bagian di dalamnya antara lain adalah ardiac glycosides, saponin, dan digitoksigenin oleandrin. Seperti halnya dengan pohon hias beracun, menelan daun atau kelopak bunga jepun bisa mengakibatkan gejala penyakit serius, bahkan kematian.
Di Sri Lanka, tercatat 150 dari 100.000 orang setiap tahunnya menggunakan bunga jepun untuk meracuni dirinya sendiri. Beberapa di antaranya berakibat fatal sampai benar-benar menyebabkan kematian. Bagi teman-teman yang memiliki tanaman jarak di rumah, perlu waspada nih apabila ada keponakan atau anaknya yang bermain di sekitar tanaman jarak. Jangan sampai mereka terpapar risin yang terkandung dalam biji jarak. Risin adalah produk sampingan dari proses pemrosesan biji buah jarak untuk dijadikan minyak. Keracunan risin dapat disebabkan oleh paparan langsung pada risin secara sengaja atau tidak, baik dihirup, ditelan, atau disuntikkan ke dalam kulit. Dalam tubuh, risin bekerja memblokir sel tubuh membuat protein. Jika tubuh tidak dapat membuat protein, lama-lama sel akan mati. Jika sel-sel pembangun organ penting mati, organ tersebut akan berhenti berfungsi dan Anda juga akan mati. Risin tidak dapat terserap langsung ke dalam kulit yang sehat. Namun, begitu menyentuh bubuk risin, dapat mengakibatkan kulit memerah dan terasa sakit. Bubuk risin yang masuk ke mata juga dapat menyebabkan mata memerah dan iritasi. Jika Anda menyentuh bubuk risin yang ada di kulit, kemudian langsung makan tanpa cuci tangan, residu risin tersebut bisa tertelan. Umbi gadung yang biasa diolah jadi keripik ini ternyata memiliki kandungan yang berbahaya bagi manusia. Apabila tidak diolah dengan baik dan benar, maka senyawa racun pada gadung akan tersisa dan ikut termakan oleh manusia. Senyawa tersebut antara lain dioskorin, dihidroskorin, dan sianida bebas dalam bentuk asam sianida atau HCN. Dioskorin merupakan senyawa protein yang terdapat dalam umbi tanaman gadung. Senyawa tersebut termasuk golongan alkaloid yang rasanya sangat pahit dan biasanya berwarna kuning kehijauan. Senyawa kedua yaitu dihidroskorin. Senyawa ini juga bersifat toksit. Kedua senyawa, dioskorin dan dihidroskorin, bersifat neurotoksit dan bersifat konvulsan, yang dapat menyebabkan paralisis dan kelumpuhan sistem saraf pusat. Kandungan kimia daun tembakau meliputi alkaloid, saponin, flavonoid, dan polifenol. Kandungan alkaloid dalam daun bersifat toksit bagi hama. Nikotin merupakan senyawa golongan alkaloid dalam tembakau. Daun tembakau kering mengandung 2 hingga 8% nikotin. Nikotin merupakan racun syaraf yang bereaksi cepat dan dapat bertindak sebagai racun kontak. Oleh sebab itu, tanaman ini juga biasa digunakan sebagai pestisida nabati pemberantas hama. Nah, itu dia tadi 7 tanaman beracun yang ada di Indonesia. Apabila Sobat Mileniver mengalami gejala pusing, ruam, atau sesak nafas setelah kontak dengan tanaman di atas, segera cuci tangan, banyak minum air, dan segera menuju ke dokter terdekat. Sampai jumpa lagi di video berikutnya. See you!